Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali di channel ini, Bapak dan Ibu semua, peserta PPG dalam jabatan tahun 2022. Kami ucapkan selamat, Bapak dan Ibu sudah mampu beraktivitas dalam kegiatan PPG sampai dengan tahap penyusunan perangkat pembelajaran. Karena itu, kita akan sedikit menyampaikan mungkin beberapa hal atau berbagi beberapa hal tentang penyusunan perangkat pembelajaran. Inilah aktivitas dalam penyusunan perangkat pembelajaran atau disebut dalam PPG ini adalah membuat rencana aksi, yaitu terdiri dari 6 hari selama 42 JP. Kemudian ini aktivitas mahasiswa dan juga aktivitas dosen serta guru pamong dalam kegiatan penyusunan rencana aksi hari ke-19 sampai hari ke-24. Yang pertama, aktivitas mahasiswa terlebih dahulu, yaitu mendesain pembelajaran inovatif sesuai dengan akar masalah, solusi hipotetik yang telah dirumuskan berdasarkan kegiatan sebelumnya, sesuai dengan panduan model pembelajaran PBL dan juga PJBL. Menyusun RPP dan perangkatnya berbasis masalah dan proyek berdasarkan identifikasi masalah RPP, analisis masalah, pelaksanaan pembelajaran, dan analisis silabus yang disusun sebelumnya. Meliputi, nah di sini perangkatnya itu selain RPP ya, bagiannya itu atau lampirannya gitu, itu ada bahan ajar ya, kemudian ada media pembelajaran. Nah di sini ditekankan itu pada media berbasis AI, AR, dan PR. Kemudian ada LKPD dan juga kisi-kisi, instrumen, dan rubrik penilaian. Kemudian aktivitas dosen dan guru pamong secara umum yaitu adalah memberikan penjelasan, masukan, saran dalam menyusun perangkat tersebut, kemudian memberikan penjelasan dan saran dalam menyusun perangkat sesuai dengan panduan model PBL dan juga PJBL. Aktivitas mahasiswa masih di hari ke-19 sampai 24. Di sini mengkaji panduan penyusunan RPP untuk digunakan sebagai acuan dalam penyusunan RPP. Menyusun RPP dalam perangkatnya dibuat dalam konsep pembelajaran luring dan daring, kemudian berdiskusi secara aktif dengan dosen dan guru pamong untuk mendapatkan gambaran dan persepsi yang sama dalam menyusun RPP dan perangkat pembelajaran berbasis masalah dan proyek. Begitu. Nah, sini aktivitas dosen dan guru pamong secara umum memberikan penjelasan begitu dengan kepada para mahasiswa ya terkait dengan menyusun langkah-langkah dalam RPP, kemudian perangkat yang lainnya, diskusi tentang permasalahan dan kesulitan yang dihadapi dalam menyusun dokumen RPP dan perangkat pembelajaran lainnya berbasis proyek dan juga berbasis masalah, serta membimbing mahasiswa dalam kegiatan persepsi penyusunan RPP dan perangkat lainnya. Tagihannya, perangkat pembelajaran inovatif untuk 2 rencana aksi. 1 rencana aksi minimal 2 kali pertemuan. Nah, Bapak dan Ibu ya tadi sudah sampaikan untuk para mahasiswa bahwa RPP dan perangkatnya itu 1 luring, 1 daring. Masing-masing perangkat minimal 2 kali pertemuan. Nah, kapan dikumpulkannya? Sebelum ke sana kita fokus dulu seperti apa rubrik penilaiannya agar ini dapat menjadi pedoman kita bersama untuk tujuannya Bapak dan Ibu memperoleh pengalaman, menghasilkan perangkat yang baik, dan tentunya memperoleh nilai dengan poin yang tertinggi, yaitu poin 5, lengkap dan memenuhi semua kriteria dengan bahasa yang baik dan benar. Yang pertama untuk RPP dulu, kita fokus. Yang pertama, sistematikanya. Yang kedua, kesesuaian KD dengan indikator. Kesesuaian indikator dengan capaian pembelajaran atau tujuan pembelajaran dengan solusi. Nah, solusinya kan Bapak Ibu sudah tentukan ya. Oke, jadi jangan lupa dengan solusi yang sudah dipilih oleh Bapak dan Ibu di hari 16, 17, dan 18. Kemudian kesesuaian strategi pembelajaran dengan solusi, kegiatan pembelajaran dengan solusi. Kemudian untuk bahan ajar, sistematikanya itu menjadi poin utama penilaian, kemudian kesesuaian bahan ajar dengan capaian pembelajaran sesuai dengan solusi, itu juga poin utama penilaian, dan juga kebenaran substansi dari bahan ajar tersebut. Berikutnya adalah LKPD. Yang pertama sistematikanya, kesesuaian LKPD dengan capaian dan solusi, adanya aktivitas peserta didik mulai dari identifikasi masalah, penentuan masalah, akar masalah, dan solusi permasalahan.
Media pembelajaran di sini yang pertama sistematika, kesesuaian capaian, substansi pembelajaran dengan media pembelajaran, dan yang ketiga kesesuaian media pembelajaran dengan solusi permasalahan. Poin instrumen penilaian. Yang pertama sistematika, kesesuaian dengan capaian pembelajaran, memuat komponen identifikasi masalah, penentuan masalah, akar masalah, dan solusi permasalahan. Serta yang keempat yaitu membuat materi instrumen penilaian beserta dengan rubrik penilaiannya. Nah, kalau kita melihat tips Bapak dan Ibu dalam menyusun perangkat ini, yang pertama, tolong tidak lupa dengan solusi yang sudah ditentukan pada hari ke-16, 17, dan 18 kemarin. Nah, ini sedikit mungkin memberikan gambaran buat Bapak dan Ibu semua bahwa untuk 19-20-21 itu penyusunan perangkat luring. Tapi ini dikembalikan lagi kepada perguruan tinggi masing-masing ya, penyelenggara PPG. Jadi 22, 23, dan 24 itu penyusunan perangkat daring. Sekali lagi, 19, 20, 21 itu penyusunan perangkat luring, dan diunggah perangkatnya itu pada hari ke-21. Kemudian 22, 23, dan 24, nah 3 hari tersebut akan menyusun perangkat daring dan diunggahnya itu pada hari ke-24. Nah, Bapak Ibu akan berdiskusi, dibimbing oleh dosen dan guru pamong dalam menyusun perangkat pembelajaran yang terdiri dari RPP, bahan ajar, LKPD, media, dan instrumen penilaian secara sinkronus dan juga secara asinkronus. Nah, semoga itu bisa memberikan gambaran tahapan kegiatan yang akan dilalui oleh Bapak dan Ibu dalam menyusun perangkat pembelajaran di hari ke-19 sampai dengan 24. Oke, berikutnya kita akan coba masuk ke dalam bagaimana penyusunan perangkat pembelajaran yang 5 komponen tadi sudah disebutkan. Sebenarnya ini hanya memberikan gambaran bagi Bapak dan Ibu saja, karena format RPP nanti akan disampaikan oleh perguruan tinggi masing-masing. Artinya ada mungkin perbedaan dari perguruan tinggi yang satu dengan perguruan tinggi yang lainnya, namun tetap pasti akan merujuk pada indikator penilaian, penyusunan perangkat pembelajaran, dan juga hal-hal yang lainnya. Nah, ini sedikit gambaran saja. Rencana pelaksanaan pembelajaran ya atau RPP. Nah, di sini ada kompetensi dasar dan juga indikator yang perlu Bapak Ibu nanti buat. Nah, di sini pada kolom KD-nya Bapak dan Ibu silakan masukkan kompetensi dasar sesuai dengan yang akan diajarkan ya. Permasalahan kemarin itu terdapat pada KD yang mana begitu. Kemudian indikatornya turunkan dari KD yang sudah terpilih. Nah, ini contohnya, dipastikan juga Bapak dan Ibu berupaya untuk menggunakan level kognitif HOTS begitu ya. Nah, berdasarkan pengalaman yang tahun-tahun sebelumnya. Kemudian juga unsur tematik di sini ya. Jadi untuk sekolah dasar itu ada unsur tematiknya, kecuali untuk yang non sekolah dasar begitu. Nah, ini bisa Bapak Ibu simak, dan mohon maaf apabila ada kekeliruan dalam segi bahasa ataupun dalam konten. Ini hanya tujuannya untuk memberikan gambaran kepada Bapak Ibu, semoga bisa memberikan sedikit gambaran agar dimudahkan dalam menyusun perangkat. Kemudian tujuan pembelajaran, poin tujuan pembelajaran turunkan dari indikator pembelajaran dan sesuai dengan KD ya. Begitu. Nah, di sini ada kolaborasinya, HOTS-nya, kemudian berbasis ICT, karakternya nampak, kemudian poin A, B, C, D-nya juga terlihat. Nah, ini mungkin tipsnya agar memudahkan pembaca mana kolaborasinya, mana HOTS-nya, mana ICT-nya, mana karakternya, dan juga mana komponen A, B, C, D-nya, serta mana solusi yang masuk gitu buat dalam pembelajaran ini. Kemudian materi pembelajaran silakan kemas dalam RPP secara singkat, karena nanti secara lengkapnya itu akan dituangkan oleh Bapak Ibu dalam lampiran bahan ajar.
Nah, kemudian ini untuk kegiatan pembelajarannya tadi sudah sampaikan ya. Satu perangkat itu 2 pertemuan ya, minimal untuk 2 pertemuan. Nah, ini contohnya kalau agar memudahkan ya, tips dari saya agar memudahkan Bapak dan Ibu menyusun deskripsi kegiatan sesuai dengan solusinya. Nah, misalkan di sini solusinya adalah model, maka Bapak dan Ibu itu tuangkan terlebih dahulu langkah modelnya. Di sini langkah model PBL, misalkan yang pertama orientasi siswa pada masalah. Nah, itu dulu. Masuk tulis dulu itu, baru nanti Bapak dan Ibu pikirkan deskripsi yang sesuai dengan orientasi siswa pada masalah itu apa. Begitu, agar memudahkan. Kemudian, nah ini pertemuan keduanya seperti ini. Sumber belajarnya silakan tuliskan di sini. Dan juga media pembelajaran secara singkat karena nanti lengkapnya di lampiran media pembelajaran. Kemudian penilaian di sini aspek pengetahuan, aspek keterampilan, kemudian aspek sikap, dan juga dipastikan dari ketiga itu ada permasalahan Bapak dan Ibu yang kemarin sudah dirumuskan seperti kemampuan kerjasama, kemudian motivasi belajar mungkin yang rendah, atau pemahaman siswa yang rendah. Nah, itu menjadi fokus juga Bapak dan Ibu dalam menyusun perangkat ini ya. Nah, ini catatannya ya, sesuai dengan rubrik pada pedoman penilaian yang tadi sudah disampaikan. Yang pertama sistematikanya, nah ini dikembalikan lagi ke perguruan tinggi masing-masing begitu ya. Karena masih beragam, ada yang menggunakan kurikulum 2013, ada juga yang menggunakan kurikulum Merdeka. Kemudian kesesuaian KD dengan indikator itu diperhatikan, kesesuaian indikator, capaian pembelajaran dengan solusinya itu diperhatikan juga, kesesuaian strategi pembelajaran dengan solusi, dan kegiatan pembelajaran dengan solusi. Nah, itu poin-poin dalam rubrik penilaian RPP. Begitu ya. Berikutnya kita ke instrumen penilaian. Di sini ada kisi-kisi ya, instrumen penilaian pengetahuan. Di sini silakan Bapak Ibu bisa simak ya. Ini formatnya bisa berubah. Beda perguruan tinggi ini bisa berbeda juga. Jadi tidak usah bingung, tidak usah panik, apalagi sampai lupa piknik ya. Bapak Ibu jadi tenang saja. Insya Allah akan dimudahkan Bapak Ibu semua. Nah, ini kita fokus ke instrumen penilaian. Itu rubrik penilaiannya ada sistematikanya, sesuai dengan capaian pembelajarannya, makanya boleh di sini tujuannya itu dimunculkan. Kemudian juga memuat komponen identifikasi masalah, penentuan masalah, akar masalah, dan solusi permasalahan. Nah, itu akan dikemas oleh Bapak Ibu dalam berbentuk soal, begitu sehingga nanti juga diharapkan memuat materi instrumen penilaian peserta dengan rubrik begitu ya. Jadi instrumen penilaiannya itu lembar tesnya ada, kemudian rubriknya juga dipastikan harus ada. Nah, ini disebut dengan lembar tesnya atau lembar penilaiannya untuk pengetahuan. Kemudian jangan lupa rubriknya di sini. Nah, silakan rubriknya itu penting sekali untuk Bapak Ibu. Nanti dicantumkan karena termasuk dalam poin penilaian. Nah, ini keterampilan penilaian keterampilan ya. Nah, silakan juga penilaian keterampilannya apa yang dinilai ini sesuai dengan permasalahan Bapak Ibu kemarin. Rubrik atau pedoman pensuperannya juga dipastikan muncul begitu. Kemudian dalam penilaian sikap juga sama. Oke, begitu. Kemudian nanti setelah itu masuk ke dalam LKPD, Lembar Kerja Peserta Didik. Nah, seperti ini formatnya mungkin akan berbeda. Itu tidak jadi masalah, yang penting tadi tujuannya itu sesuai dengan satu sistematikanya, kesesuaian LKPD dengan capaian pembelajaran. Nah, itu mungkin dimunculkan dalam tujuan yang kurikulum 2000 kurikulum Merdeka, mohon maaf itu capaiannya dimasukkan ke sini, dan solusinya kemudian adanya aktivitas peserta didik, jadi terlihat nah, di mana nih aktivitas peserta didik, dimulai dari identifikasi masalah, penentuan masalah, akar masalah, dan solusi permasalahannya. Catatan tambahan saja ya untuk penyusunan LKPD-nya. Kemudian bahan ajar di sini silakan tujuan pembelajaran atau capaian pembelajaran untuk kurikulum 2000 kurikulum Merdeka, silakan capaian pembelajarannya ya boleh dimasukkan. Oke, kemudian di sini bahan ajar sistematika, kemudian kesesuaian bahan ajar dengan capaian pembelajaran yang sesuai dengan solusinya, dan kebenaran substansi. Nah, itu menjadi poin penilaian dalam pembelajaran hari ke-19 dan juga sampai dengan hari ke-24, yaitu fokus dalam menyusun perangkat pembelajaran.
Semoga